Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kali ini kita akan masuk mata kuliah tentang manajemen keuangan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk rencana pembelajaran semester kita selama satu semester dalam pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan ini. Karena dalam setiap semester baru itu ada beberapa perubahan-perubahan untuk rencana pembelajaran kita, baik dari segi materi pembelajarannya maupun model pembelajarannya. Karena ini alhamdulillah ya, kita semua sudah melewati masa pandemi Covid. Masa pandemi Covid sudah selesai, kita akan kembali melaksanakan pembelajaran secara luring ya, aktif kembali, dan mungkin kita bisa menggunakan model nanti problem based learning ataupun blended learning, sehingga rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen keuangan pada semester kali ini itu ada beberapa perubahan. Nah, di sini bisa kita lihat mungkin nanti dokumen RPS ini bisa kalian akses di situs web dari punya Bapak ya, yaitu situs web dari nanti tertera Bapak kirim linknya. Nah, di sini untuk di minggu pertama sekaligus nanti hari ini kita akan bahas materi tentang dasar-dasar manajemen keuangan. Di sana nanti akan dibahas tentang fungsi dari manajemen keuangan, kemudian juga ada peran dari manajemen keuangan, dan bagaimana nanti kita bisa mempelajari tentang ibaratnya kita bertindak sebagai seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Minggu kedua selanjutnya kita akan membahas materi tentang analisis dan diagnosis laporan keuangan. Nah, di situ nanti akan ada pembahasan tentang rasio-rasio keuangan, baik itu di perusahaan bursa efek yang listing di pasar modal maupun nanti perusahaan-perusahaan daerah. Boleh juga nanti kalau kita cari studi kasus tentang usaha UMKM untuk menganalisis laporan keuangannya ya. Minggu keempat kita masuk ke dalam inti dari penilaian kesehatan keuangan di suatu perusahaan, yaitu kita membahas tentang manajemen modal kerja. Nah, di manajemen modal kerja ini kita akan melihat bagaimana struktur dari komposisi ini ya, modal perusahaan ya, baik itu nanti dia perusahaan daerah juga kita bisa bahas. Kemudian dengan terutama perusahaan yang listing di bursa efek ya, itu sudah pasti manajemen modal kerjanya itu sangat terbuka untuk umum. Kita boleh mengakses baik itu di situsnya resmi secara langsung ya maupun di situs bursa efek. Itu semua mereka dalam laporan keuangannya terlihat ya. Nah, ini kenapa nih kok lemas sekali nih? Belum sarapan ya? Udah ya? Jadi harus semangat ya, karena kan ini pertemuan kita kuliah perdana, jadi kita juga harus semangat gitu kan. Di mana itu ada pembahasan tentang manajemen kas dan sekuritas. Biasanya ini masuk kepada bagaimana nanti arus kas dari perusahaan ya, apakah dia arus kasnya itu liquid atau tidak. Di situ kita akan melihat, bisa kita menilai keadaan suatu perusahaan itu dikatakan baik ataupun perusahaan itu misalnya dikatakan dalam masa sulit, bisa kita nilai langsung dari tingkat likuiditasnya. Kalau nanti kalian banyak absen, misalnya lebih dari 3 absennya, tentu kalian tidak boleh mengikuti UTS karena itu persyaratan yang disampaikan oleh kampus ya. Itu semua standar akademik kita, jadi absennya tidak boleh lebih dari 3 kali untuk syarat sebagai mengikuti ujian UTS ya. 9 kita masuk kepada pembahasan tentang perencanaan perusahaan jangka pendek ya, dengan menggunakan metode analisis biaya, volume, metode analisis tentang laba dan BEP, break even point. Jadi sudah mengarah kepada ini dia rasio profitabilitasnya ya, supaya kita bisa melihat perusahaan ini tingkat menghasilkan laba seberapa persen, bisa berapa persen dia menghasilkan laba perusahaan itu ya. Itu kalau dia dari tentang dia analisis laba dan BEP. Di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-10 ya, minggu ke-10, ada estimasi tentang arus kas investasi atau jangka panjang.
Kalau ini nanti kita akan melihat studi kasus tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi. Kira-kira apa sih misalnya kriteria mereka sebelum melakukan ekspansi? Karena ini adalah analisis jangka panjang ya, berhubungan dengan investasi perusahaan. Nggak hanya ekspansi, misalnya untuk perusahaan yang merger. Tahu merger? Merger tahu nggak? Nah, merger dia misalnya ada dua perusahaan yang bergabung menjadi satu, kemudian terbentuklah perusahaan baru, contohnya BSI. Nah itu kan sebelum mereka merger pasti udah ada dulu dia kajiannya terlebih dahulu kan, kajian tentang bagaimana kalau beberapa perusahaan perbankan ini digabungkan kesehatan keuangannya bagaimana. Ya. Pasti mereka sudah bahas terlebih dahulu tentang estimasi arus kasnya ini. Kan beda ya antara dulu dia merger 3 perbankan, ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, kemudian ada BNI Syariah. Sekarang kan bergabung menjadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia BSI. Pasti arus kas dari ketiga perbankan ini kan berbeda-beda. Ada yang misalnya lebih besar arus kas Mandiri, misalnya Mandiri Syariah. Jadi kalau digabungkan nanti bagaimana menghitungnya, mengkolaborasikannya. Nah itu perlu analisis sebelum melakukan misalnya investasi, baik itu tadi ya yang kita sampaikan bahwasanya ada ekspansi, merger, akuisisi dan lain-lain. Itu perlu analisis yang cukup mendalam ya. Nanti kita akan coba bahas studi kasusnya terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan ekspansi ataupun merger ya. Di minggu ke-11 ini kita akan membahas tentang proyeksi dari modal-modal investasi. Jadi investasi itu kan perlu dihitung ya, kesempatannya ya, kemudian rate of return-nya dari investasi itu kan nggak mungkin kalau perusahaan itu mau investasi atau membuka unit bisnis baru atau membuka pabrik baru, kan nggak mungkin kalau tidak mendapatkan keuntungan ya. Jadi memang proyeksi-proyeksi seperti itu nanti akan kita hitung semua. Jadi kan nggak mungkin sembarangan Unilever membuat pabrik di Lok Sumawe. Kalau dia misalnya tidak mendapatkan return dari investment itu, nggak mungkin dia akan mengerjakannya kan begitu kan. Jadi misalnya kita melihat bahwasanya cabang dari pabrik rokok Sempurna, ya kan, itu kenapa Pak nggak dibuat aja di setiap daerah? Nah, karena apa? Mereka kan pasti menghitung kalau misalnya di Lok Sumawe ini dibuat bisa berapa persen proyeksi dari keuntungan investasi itu, return on investmentnya. Kalau dia nggak mencukupi target, maka mereka nggak mungkin buat. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan bahas juga beberapa perusahaan ya untuk mengestimasikan nilai keuntungan dari rencana investasi yang akan mereka rasionalisasikan ya. Nah itu dia. Kemudian nanti lebih menarik ya tentang peluang investasi ini ya. Jadi ada kita melihat net present value dari modal investasi sekarang ketika dibandingkan dengan misalnya 5 tahun ke depan itu berapa, dia model-model perhitungan seperti itu dia proyeksi yang akan kita lakukan. Kemudian di pertemuan minggu ke-12 kita akan membahas tentang capital ratio ya, jadi rasio kecukupan modal, rasio permodalan bagi perusahaan ya. Hampir sama dia dengan tadi manajemen modal kerja, tapi di sini lebih kepada perhitungan setelah dilakukan ini operasional perusahaan. Kalau yang dia manajemen modal kerja itu sebelum melakukan kegiatan bisnisnya di awal sudah dihitung. Kalau yang capital ratio ini ketika kita sudah berjalan kita hitung cukup nggak setelah melakukan kegiatan bisnis gitu ya. Apakah ada yang perlu dievaluasi dan sebagainya. Jadi titik mulainya dia, kalau dia manajemen modal kerja ketika belum dimulai, ketika baru akan memulai. Kalau capital ratio ini ketika sudah berjalan dan melakukan proses evaluasi gitu. Bisa diterima kira-kira? Cepetan nggak? Nggak ya, sedang-sedang aja ya kan, nggak terlalu cepat ya saya sampaikan. Karena ini perlu kalian ketahui supaya apa? Supaya nanti sebelum kita memasuki pertemuan-pertemuan dari minggu ke minggu ini tahap demi tahapnya, kalian sudah bisa mempersiapkan misalnya bahan-bahan untuk yang ingin kita diskusikan atau kira-kira
pada masa pembelajaran ini kan menemukan permasalahan yang sedang menjadi isu terhangat, isu kontemporer di khususnya misalnya di negara kita ataupun di dunia. Nah, kita boleh membahas itu nanti. Kalian bisa bawa nanti kasus tersebut untuk dibahas di kelas ini. Nah, di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang sumber pendanaan jangka pendek. Ini artinya sumber pendanaan jangka pendek ini yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Kemudian di pertemuan ke-15 ada pembahasan tentang struktur modal. Nah, struktur modal ini menjadi isu yang sangat menarik dalam setiap pembahasan perusahaan, baik itu perusahaan besar ya, perusahaan skala nasional internasional. Karena apa? Struktur modal ini sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis dari suatu perusahaan ya. Baik itu perusahaan yang menengah ke bawah juga. Kalau struktur modalnya sudah bagus, jadi komposisi hutang, kemudian komposisi arus kas, komposisi permodalan, itulah dia struktur modal tadi. Jadi kalau dia timpang, lebih besar hutangnya daripada modal sendiri atau modal saham, maka perusahaan itu ya boleh dibilang sebenarnya keadaannya terancam. Nah, contohnya seperti yang sekarang ini masih tren, yaitu PT Garuda Indonesia. Nah, tahu kalian kasusnya? Masa nggak tahu? Yang marak di berita, jadi Garuda itu kan memang dia perusahaan negara, perusahaan BUMN. Tapi komposisi struktur modalnya itu lebih besar beban operasional daripada pendapatan. Dan kembali mereka melakukan peminjaman modal, jadi debt to equity ratio mereka itu sangat besar ya. 300% bahkan sampai 500% hutangnya lebih besar daripada pendapatan mereka, sehingga itu sangat membebani ya operasionalnya itu. Karena apa? Garuda ini kan dia perusahaannya sifatnya adalah branding terhadap negara kita. Itu perusahaan penerbangan punya Indonesia gitu loh kan. Jadi dia membuka banyak rutenya itu sangat banyak. Bahkan rute-rute yang tidak produktif tetap mereka buka. Nah, kalau kalian pernah naik pesawat ya? Ada yang udah pernah belum? Masa belum pernah sih? Belum. Atau kalian misalnya ngecek di tiket.com atau apa situs-situs penjualan tiket, itu banyak. Misalnya kalau kita naik pesawat penerbangan maskapai yang ya biasalah standar ya, misalnya Lion Air, Air Asia, mereka sangat jarang membuka rute penerbangan yang misalnya jaraknya jauh dari Medan misalnya ke Papua. Nah, itu nggak ada langsung dia penerbangannya, rutenya. Jadi dia harus melewati beberapa rute gitu kan. Jadi supaya kita bisa bergabung dengan penumpang lain. Kalau di Garuda enggak, mereka itu langsung buka rute langsung misalnya dari Medan ke Papua. Ya kadang penumpangnya nggak ada gitu kan, tapi tetap dibuka rute. Tentunya kan biaya operasionalnya tetap berjalan gitu. Itu contoh kasus kecilnya. Mungkin kasus yang lainnya juga banyak ya, terkait dengan perusahaan-perusahaan yang komposisi struktur modalnya ini dia tidak sebanding antara pengeluaran dengan pendapatan dan pemasukannya. Itu di pertemuan ke-15. Kemudian setelah itu pertemuan ke-16 ya biasa UAS ya. Nah, ini yang sangat mendebarkan ya. Tapi kalian perlu ketahui juga, penilaian kita di semester ini nggak hanya berpatokan kepada UTS dan UAS ya. Jadi saya juga punya penilaian tersendiri tentang nanti keaktifan kalian dalam mengerjakan mini project, kemudian misalnya dalam tugas kelompok itu sangat menentukan juga ya. Karena penilaiannya itu di sini UAS komposisinya hanya 40%, kemudian UTS itu berapa dia? UTS dia 25%. Nah, selebihnya itu adalah gabungan dari tugas kelompok, tugas mandiri, ya, tugas mingguan dan mini project. Itu dia terkait dengan rencana pembelajaran semester kita. Kalau sumber-sumbernya ini banyak ya, bebas. Di sini ada beberapa pedoman, boleh kalian ambil juga, ikuti nanti. Kemudian bisa dari studi kasus yang kalian bawa sendiri, kemudian boleh tentang dari misalnya jurnal-jurnal internasional, nanti boleh menjadi bahan referensi kita. Oke, itu menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester kita. Ada pertanyaan kira-kira untuk pembahasan RPS kali ini?
Silakan. Pak, saya ingin tanya Pak. Ya, Mami, silakan Mami. Tadi Bapak menjelaskan tentang struktur modal perusahaan Pak. Ya. Jadi saya ingin mengetahui tentang struktur modal perusahaan daerah. Jadi yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan itu, apakah kita boleh sama-sama datang ke perusahaan tersebut Pak? Misalnya kalau di Losma ini kan ada perusahaan PIN. Ya. Apakah boleh perusahaan tersebut kita jadikan studi kasus gitu? Oke, Mia. Bagus sekali ya. Jadi ini untuk kita semua ya. Karena kita ini kan udah masuk kepada program Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi kita memang ini ya dimungkinkan atau diperbolehkan untuk melakukan studi kasus atau kunjungan studi ke lapangan. Nah, jadi Pak Amin tadi ingin mengetahui tentang struktur modal perusahaan daerah yang ada dekat kita. Betul juga ya. Kenapa Pak harus bahas yang perusahaan-perusahaan luar atau perusahaan yang besar, sementara di sini ada juga perusahaan BUMN gitu ya dekat kita. Nanti kita boleh coba nanti minta izin dari fakultas untuk melakukan kunjungan langsung ke perusahaan PIM. Mudah-mudahan mereka memberikan izin, dan biasanya kalau kita sudah minta izin dari fakultas ada surat resmi, karena ini merupakan program Pak Menteri juga, Pak Nadiem. Biasanya mereka akan welcome kepada kita. Nanti kita boleh kunjungan studi sekaligus kita menanyakan komposisi tentang struktur modal di perusahaan BUMN tadi di PT PIM ya, Bu Iskandar Muda. Kebetulan lokasinya dekat kampus kita juga ya. Jadi boleh sama-sama kita studi tour langsung. Mudah-mudahan pandemi Covid ini memang udah selesai semua, kita boleh kunjungan, tapi kita prokes ya. Oke, itu tentang RPS kita ya di pagi hari ini. Kita boleh masuk langsung ke materi pembelajaran ya untuk minggu pertama ya, tentang fungsi-fungsi dan dasar manajemen keuangan ya. Oke, boleh materinya nanti silakan ambil di website saya ya. Boleh juga di e-learning kita Unimal, nanti silakan kalian ambil. Tuh saya udah sharing materinya di sana ya. Nah, ini kita masuk kepada dasar-dasar manajemen keuangan. Baik, di sini kita membahas tentang dasar-dasar manajemen keuangan. Kalian udah pernah kan bahas tentang manajemen keuangan atau dengar lah gitu manajemen keuangan tuh seperti apa yang dibahas di sini? Udah pernah belum? Belum ya? Belum ya. Oke, kalau memang baru semester 4 ya, jadi masuk dengan Pak Riko itu dasar manajemen keuangan 1 ya. Nah, sebenarnya manajemen keuangan ini ya, lebih kepada bagaimana kita melakukan, yang pertama itu adalah pengumpulan dana, kemudian dia pengelolaannya, kemudian kita bagaimana melakukan nanti pengalokasian dan penggunaan dari dana yang sudah kita peroleh tadi. Karena di perusahaan itu sifatnya adalah kita pengambilan keputusan kalau manajemen keuangan ini, mulai dari keputusan pendanaan, mulai nanti keputusan misalnya operasional dan pembayaran dividen, kemudian nanti dari alokasi laba ditahan, itu semua adalah sifatnya pengambilan keputusan. Nah, kalau di akuntansi ya itu pelaporannya. Jadi kita di manajemen keuangan ini kita melihat pelaporannya, kemudian kita melakukan pengambilan keputusannya, seperti itu ya. Kalau berdasarkan referensi ya, dia di sini dikatakan bahwasanya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Namanya juga aktivitas ya, berarti harus ada tindakan bagaimana kita nih memperoleh dana yang dibutuhkan. Kan perusahaan tadi seperti kita bahas di pertama, bahwasanya memerlukan dana untuk modal kerja, untuk ekspansi ya kan, untuk operasional kan udah pasti ya, membayar tenaga kerja dan lain-lain, untuk bahan baku. Nah, itu semua butuh yang namanya kita memperoleh dana itu ya. Boleh dari misalnya dana dari perusahaan kita, dari laba ditahannya, boleh dari nanti kita mendapatkan piutang tertagih dan lain sebagainya. Nah, itu dalam proses yang namanya aktivitas dari manajemen keuangan gitu ya. Nah, kemudian kegiatan utamanya ini ya sama seperti yang tadi yang sudah kita bahaskan di pertama ya, bahwasanya
harus peroleh dulu dananya, itu harus ada dulu dananya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa berkegiatan kita kan. Kemudian setelah kita memperoleh dana yang tadi, maka kita gunakan dana itu, dialokasikan ya, dialokasikan. Kemudian kita kelola ya seperti apa di perusahaan. Itu semua detailnya nanti ya di masing-masing unit ya. Kita di unit misalnya kalau di departemen khusus keuangan, kita mengalokasikan anggaran-anggaran itu berdasarkan pengajuan dari masing-masing unit. Kemudian pengambilan keputusan. Artinya di sini pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang disetujui, ada hal-hal yang misalnya di-cut gitu ya. Di-cut itu berarti nggak disetujui penganggarannya, ada yang dikurangi, bahkan ada yang ditambahkan. Nah itu dia kalau dari sisi keputusan keuangannya ya, pengambil keputusannya. Oke. Nah kemudian di sini ada fungsi dari manajemen keuangan. Jadi kalian nanti bisa juga melihat di laporan keuangan perusahaan Bursa Efek Indonesia itu ya. Jadi di sana namanya dia catatan atas laporan keuangan. Di situ di lampiran belakang akan dijelaskan seluruh aktivitas kegiatan bisnis atau kegiatan yang memang ada berupa pengeluaran-pengeluaran, pendapatan, semua terperinci dengan jelas. Tapi di catatan atas laporan keuangan yang mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencairan, penyimpanan, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan, semua ada. Tapi di belakangnya ya, di catatan atas laporan keuangannya. Kalau di financial statementnya itu angka-angka semua. Nah itu dia bedanya. Nanti di catatan atas laporan keuangannya itu semua tulisan-tulisan, pokoknya sampai 500 lembar, capek kalian bacanya. Nah itu kalau yang udah pernah lihat. Nah, karena dia terdiri dari semua fungsi manajemen keuangan ini di laporan keuangan itu. Dia namanya annual report. Namanya itu udah report, ya repot lah ya kan. Ya, karena itu dia, karena memang berdasarkan fungsi manajemen keuangannya itu penjelasan dari yang tadi ya. Nah kemudian di sini ada analogi bahwasanya kalau kita udah belajar manajemen keuangan tuh kita harus menganggap diri kita ini sebagai manajer keuangan. Tahu nggak kenapa? Tahu? Supaya dalam nanti melakukan analisis laporan keuangan, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena apa? Kita sudah menganggap diri kita sebagai seorang manajer keuangan. Jadi misalnya kita sudah melihat, oh Pak, rasio likuiditasnya ini sangat rendah. Apa yang harus kalian lakukan sebagai manajer keuangan? Berarti untuk mencari tambahan modal kerja di perusahaan itu supaya kita bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya, supaya likuiditas perusahaannya kembali normal. Gitu deh kira-kira. Sama dengan kegiatan dari fungsi manajemen keuangan tadi. Kalau manajer keuangan itu tugasnya juga mencarinya, berarti mencari dananya, kemudian mencari alokasinya, ya kan, kemudian menciptakan yang namanya keputusan keuangan, mulai dari melihat laporannya, kemudian mulai dari menentukan anggaran mana yang harus disetujui atau tidak disetujui. Itu kira-kira pembahasan kita tentang konsep dari dasar-dasar manajemen keuangan. Ada pertanyaan kira-kira tentang konsep dasar manajemen keuangan ini? Ada Pak. Ya, Mulyani silakan. Apa kira-kira? Tadi ada kan Bapak menjelaskan tentang fungsi manajemen keuangan. Ya. Salah satunya ada pengendalian keuangan. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pengendalian keuangan di suatu perusahaan tersebut, Pak? Oke, ya, ini sangat bagus ya Mulyani ya. Nah, memang ini kalau yang namanya manajemen keuangan ini harus terkendali ya. Ini kalau nggak terkendali habis uangnya ya. Ada penggelapan, ada korupsi dan sebagainya lah gitu ya. Nah, jadi bentuk dari fungsi manajemen keuangan ini yang dalam upaya pengendalian sama ya, artinya ujung-ujungnya semua itu ada batasan sehingga pengambilan keputusan tadi ya, dari misalnya pengajuan anggaran yang sudah ditetapkan di awal misalnya untuk operasional untuk di perusahaan besar misalnya contohnya di PT Aneka Tambang. Mereka sudah menentukan di awal untuk operasional penambangan batu bara sekian miliar, misalnya 15 miliar. Nah, tetapi
pada saat terjadi misalnya keadaan di lapangan, ternyata banyak kendala kemudian terjadilah over budget. Nah, over budget ini juga itu harus dikendalikan. Artinya, kalau memang over budgetnya sudah berlebihan, lebih bagus kita adakan dulu evaluasi. Jangan langsung kita keluarkan dana untuk melaksanakan kegiatan operasional tersebut. Sama nanti kejadian seperti lumpur lapindo. Nah, lumpur lapindo itu kan mereka ngebor lahan, ngebor minyak gitu kan. Jadi terjadi ya dia bukan human error, memang musibah gitu ya. Jadi memang di luar tanggung jawab kita, bukan di luar tanggung jawab. Artinya di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita gitu. Jadi itu adalah bencana, sudah menjadi bencana nasional kan. Sehingga kalau misalnya kemarin lumpur lapindo itu tetap mengeluarkan anggaran untuk mengatasi masalah itu tanpa misalnya konsultasi dulu kepada pemerintah setempat, maka mereka akan sampai rugi tentunya kan. Ya, paham nggak kira-kira? Ya, karena kan nggak sanggup lah mereka untuk menangani semua musibah begitu besar kan, untuk anggaran dari perusahaannya. Makanya perlu dia pengendalian keuangan ya dalam setiap aspek kegiatan bisnisnya. Jadi misalnya kalau sudah berlebihan, kalau sudah terjadi over budget, itu harus dievaluasi dulu. Tidak boleh kita sebagai manajer keuangan langsung menyetujui atau memberikan dana-dana talangan. Itu nggak boleh berlebihan gitu ya. Jadi karena yang berlebihan itu sifatnya pasti tidak baik ya. Oke, kira-kira ada lagi tentang fungsi dari manajemen keuangan, dasar-dasar manajemen keuangan untuk materi kita pagi hari ini? Bisa ya? Nah, pada lapar? Ya. Oke, ya nanti saya akan kirimkan tugasnya ke email e-learning, nanti kalian cek. Nanti di situ ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan minggu depan ya. Jangan lupa, karena kita harus terus berprogres untuk terutama nanti banyak studi kasus yang harus kita bahas ya. Kalian boleh cari nanti misalnya minggu depan ini kan kita ada pembahasan di minggu kedua tadi, yaitu tentang analisis dan diagnosis laporan keuangan ya. Jadi boleh sebelum masuk nanti kan di rumah udah cari dulu studi kasusnya tentang analisis dan diagnosis laporan keuangan yang sedang menjadi tren atau isu. Misalnya ada berita bahwasanya sekarang ini yang tren itu kan Elon Musk gitu ya. Tahu Elon Musk kalian? Masa nggak tahu? Tahu ya. Nah, dia itu kan CEO dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Kenapa nggak kita analisis saja perusahaan si Elon Musk ini? Ya, bisa juga kalau kalian mau silahkan. Tapi kalian harus bawa isunya dulu, bawa dulu case-nya. Mana case-nya? Contohnya misalnya perusahaan dia yang Tesla, Pak ini laporan keuangan punya Tesla ini misalnya labanya besar sekali Pak. Coba Pak kita analisis. Nah, itu boleh. Silahkan ya. Nanti kita siap untuk berdiskusi di minggu depan. Oke, terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Ya, kita lanjutkan pertemuannya minggu depan. Jangan lupa tugas yang dicek di e-learning masing-masing ya. Ya, kemudian jangan lupa tetap prokes, jaga kesehatan supaya kita bisa cepat selesai dari pandemi Covid ini. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa tugasnya ya.